Ya, pertandingan babak kedua baru saja berlangsung. Indonesia sementara unggul di babak pertama lewat gol Hargianto tadi di menit ke-27. Serangan cepat nampak dilakukan para pemain Indonesia. Nampak tadi Mukhlis Ning Hadi Saifullah. Inilah Mukhlis Ning Hadi Saifullah, pencetak 2 gol ke gawang Laos di pertandingan pertama. Tidak berhasil tadi memenangkan duel dengan center back Filipina Julian Clarino. Inilah Clarino, center back Filipina yang bermain sebenarnya cukup solid bersama Aguinaldo. Langsung ke depan ada Ilham Udin Armain. Ke belakang dia ada Putu Gede tadi, Evan Dimas, Mahdi Fahri Albar, Dinan Javier. Dan berhasil melewati Kristal. Nah, Dinan Javier yang bermain sangat bagus di babak pertama lewat akselerasi yang sangat cepat menusuk jantung pertahanan dari Filipina. Putu Gede pada Hansamo Yama Pranata, Hargianto, Hansamo lagi, Hargianto, Evan Dimas Darmono, Putu Gede, Mahdi Fahri Albar, Dinan Javier, Evan Dimas, Hadining, Zulfiandi, Muhammad Fatur Rahman yang naik ke atas dia. Muhammad Fatur Rahman, langsung Muhammad Fatur Rahman ke kiri dia kepada Ilham Udin maksudnya, namun ada Junel Bautista. Nampaknya Filipina masih tetap bermain bertahan, Bung. Iya, betul. Masih ada intensi dari Filipina untuk melakukan atau melapis pertahanan dengan sangat ketat. Kita melihat tadi satu upaya di menit-menit awal babak pertama, sebuah build up permainan dibangun, ada sekitar 10 umpan 1-2 antar pemain. Ini positif, artinya memang dengan cara build up permainan lebih sabar, lebih tenang, diharapkan bisa membongkar pertahanan dari Filipina. Mahdi Fahri Albar bagus sekali. Dinan Javier langsung ke kotak penalti. Evan Dimas, masih Evan Dimas, shooting, tidak berhasil tadi diblok oleh penjaga gawang Bayan. Maka selamatlah gawang dari Filipina. Nampak akselerasi yang sangat bagus Dinan Javier. Umpan ke kotak penalti, ada Evan Dimas, shooting Evan Dimas, namun sayang diblok tadi oleh penjaga gawang Rodilo Junior Bayan. Tendangan penjuru buat Indonesia. Nampak Evan Dimas Darmono lakukan sudah ke kotak penalti, berbahaya datangnya, ditinju oleh penjaga gawang Rodilo. Shooting lagi Hansamo, ada Hadining Saifullah, tidak cermat dari shooting dari Mukhlis Hadining. Hargianto kembali, Indonesia bangun serangan. Zulfiandi, ada Hargianto lagi ke kiri dia, ada Hansamo, masih Hansamo, siapa yang akan berikan? Zulfiandi, Hargianto, Hansamo, Zulfiandi, bagus sekali. Mukhlis Hadining, masih Hadining, ada Calvo di situ. Ilhamudin, tidak berhasil, bagus sekali, Bu. Ya, begitu sabar, begitu tenang, umpan 1-2 Zulfiandi, Evan Dimas, Ilham Udin. Hanya saja memang kita melihat titik lemah adalah akurasi tendangan keras dari luar kotak penalti. Berkali-kali tendangan keras dari luar kotak penalti dilepaskan, lebih akurasinya masih lemah. Nampak pemain belakang atau center back Hansamo juga maju ke depan. Nampaknya Indonesia sangat bernafsu untuk menambah gol, karena memang Indonesia harus menang dengan banyak gol untuk memelihara peluangnya maju ke babak final di Myanmar nanti pada tahun 2014. Junel, sudah cermat Junel Bautista, pemain kelahiran 10 Juni 96. Nampaknya cukup sulit buat para pemain Filipina untuk menembus pertahanan Indonesia. Putu Gede, ada Hargianto, Zulfiandi, masih Zulfiandi, ke belakang kepada Hargianto, Evan Dimas, bertukar posisi dengan sangat cantik para pemain Indonesia antara Zulfiandi, Hargianto dan juga Evan Dimas di tengah. Masih Evan Dimas, Hargianto kembali kepada Hansamo, memancing para pemain Indonesia agar para pemain Filipina untuk naik, agar menciptakan peluang para pemain Indonesia untuk maju melakukan serangan. Hargianto lagi, Zulfiandi pada Hansamo, ke kiri dia jauh, ada Muhammad Fatur Rahman,
Langsung ke depan, Evan Dimas Darmono dibayang oleh Calvo. Masih Evan Dimas Darmono, cantik sekali Evan Dimas, berputar-putar dia. Evan Dimas, masih Evan Dimas, Moklesning, Zulfiandi, masih Zulfiandi, ahai, Moklesning, ahai, kembali membentur Gadia di situ. Nampak 11 pemain Filipina ada di jantung pertahanan. Betul. Kita melihat ketika Zulfiandi Muklis Hatiningin ingin melepaskan tembakan, ingin mencari ruang, ada 4 pemain yang berusaha melakukan blok atau menghalangi ruang tendangan dari Muklis Hatiningin. Kita melihat ada 4 pemain yang mengurung Muklis. Dinan Javier, bagus sekali Dinan, masih Dinan, tidak berhasil dia melewati Aguinaldo. Cukup solid Aguinaldo. Niko, terlepas Niko. Dinan, cantik sekali. Hargianto, Zulfiandi lagi. Masih Zulfiandi. Jauh melebar pada Hansamo Yama Pranata. Zulfiandi. Evan Dimas, Zulfiandi lagi. Evan Dimas. Langsung ke depan Hargianto, masuk kepada Ilhamuddin, masih Ilhamuddin bertarung dia dengan Bukayan, namun datang tadi Ralino. Evan Dimas, Mokledes maksudnya, ada Calvo di situ. Alvarez tidak berhasil melewati atau melepaskan kawalan Putu Gede. Hansamo Yama Pranata, terus Indonesia menggempur pertahanan Filipina dan cukup sulit untuk menembusnya karena memang 11 pemain Filipina berada di daerahnya sendiri. Zulfiandi, Evan Dimas, ke kiri dia kepada Muhammad Fatur Rahman, Ilhamuddin, masih Ilhamuddin, berusaha melewati Bukayan, masih Ilhamuddin, Muhammad Fatur Rahman, Zulfiandi, shooting, tidak berhasil. Cukup bagus, Bung. Ya, kali ini terlalu ambisius. Kita melihat upaya dari Zulfiandi untuk melepaskan tendangan keras. Masih terlalu jauh posisinya sehingga akurasinya sangat lemah. Ya, memang dibutuhkan kesabaran untuk bisa membongkar barisan pertahanan Filipina. Moklesning, Dinan, masih Dimas, shooting, membentur batu karang anak-anak Garuda Muda Indonesia. Cukup sulit, namun terus menggempur Indonesia pertahanan Filipina. Kembali tendangan penjuru buat Indonesia. Nampak Evan Dimas melakukan tembakan tadi. Terjadi pergantian pemain. Substitution for the Philippines, player number 17, Junel Mark Francia Bautista, replaced by number 18, Gaudin Wilson Mazin. Pergantian pemain dari Filipina. Pemain dengan nomor 17, Junel Mark Francia Bautista, digantikan dengan pemain nomor 18, Gaudin Wilson Mazin. Mudah buat penjaga gawang Ronilo Junior Bayan. Tendangan Hargianto tadi. Ya, bahkan kita melihat ada satu pergantian pemain yang dilakukan oleh Filipina dengan kembali memasukkan pemain belakang, pemain berkarakteristik bertahan dan mengeluarkan satu gelandang serang mereka, Junel Bautista, memasukkan Gaudin Mazin. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Crestal. Kartu kuning buat Crestal karena melanggar Dinan Javier tadi. Inilah Crestal yang nampaknya kali ini harus mendapat ganjaran kartu kuning dari wasit Wim Ho dari Myanmar, karena memang sebenarnya sudah beberapa kali Crestal melakukan pelanggaran terhadap para pemain Indonesia, Bung. Ya, betul. Wah, memang suntikan yang sangat berbahaya dari Crestal tadi, Bung. Ya, kita melihat setiap kali ada satu pemain timnas memegang bola, ada sekitar 4 pemain Filipina yang mengepung, yang mengurung. Ini sulit sekali untuk mencari ruang tembak dalam situasi seperti ini. Ilhamuddin menghadapi bola, akan melakukan tendangan bebas. Kita tunggu apakah langsung atau memberikan kepada temannya. Ilhamuddin lakukan, sudah berbahaya. Hampir saja tadi membentur pagar hidup dari Filipina. Lempar granat buat Indonesia. Mahdi Fahri Albar.
Evan Dimas Zulfiandi. Evan Dimas lagi. Putu gede. Ke kiri dia ada Hansa Muyama Pranata. Hargianto, Zulfiandi, masih Zulfiandi, dibayangi oleh Calvo. Dinan, Zulfiandi, ke kanan dia kepada Mahdi Fahri Albar. Masih Mahdi. Umpan dia kepada Dinan. Dinan, bagus sekali. Angkat ke mulut. Berbahaya, namun ada Udin tadi. Kurang bisa atau tidak bisa mencapai bola tadi. Ilhamuddin kembali Zulfiandi melakukan serangan. Kuasai bola Ilham, maksudnya Zulfiandi. Hargianto. Dinan, Hargianto. Dinan lagi. Zulfiandi, shooting. Ahai! Luar biasa Zulfiandi. Ya betul, ini kita melihat sebuah kerjasama yang luar biasa. Dan lagi-lagi sebuah tendangan dari Zulfiandi. Kali ini akurasinya tepat sekali, Bung. Kita melihat mengarah ke sudut kanan gawang dari Fales Bayan. Tapi sayang bisa ditepis oleh Fales Bayan tadi. Tembakan yang sangat cantik tadi dari Zulfiandi, namun sayang berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang. Tendangan penjuru tadi Mahdi Fahri Albar, lemparan ke dalam buat Indonesia kena menyentuh kaki dari Kristal. Mahdi, Zulfiandi ke belakang Zulfiandi. Ada Putu gede. Hargianto, Muhammad Fatur Rahman, Ilhamuddin, Zulfiandi, masih Zulfiandi. Ilhamuddin maksudnya, namun ada Bukayan. Evan Dimas masuk kepada Javier. Mahdi Fahri Albar, shooting mudah buat penjaga gawang Ronilo Junior Bayan. Ya, ketika timnas menyerang ada satu pemandangan yang menarik, Bung Hadi, di mana hampir semua pemain, sekitar 21 pemain ada di wilayah pertahanan dari Filipina. Kita melihat hanya ada satu Raffi Murdianto yang ada di wilayah pertahanan dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa memang timnas mengepung pertahanan dari Filipina. Hanya memang berkali-kali upaya lewat tendangan keras dari luar kotak penalti masih belum menemukan sasaran. Nampaknya di pertandingan ini cukup setengah lapangan saja, Bu. Iya. Kembali Indonesia melakukan serangan. Hargianto pada Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas kuasai bola. Hargianto, masih Hargianto. Ilhamuddin dikerubuti dua pemain. Ada Clarino. Ada di Muhammad Fatur Rahman. Dibuang tadi oleh Bukayan. Bermain tanpa kompromi para pemain Filipina untuk mengamankan daerah pertahanan dan gawang dari Filipina. Zulfiandi, Hargianto, masuknya 1-2 pada Mukhlis. Dinan, tendangan. Ahai! Apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya telah berada dalam posisi offside Zulfiandi, pemain asal Biren Aceh. Ya, di satu sisi kita melihat penampilan yang gemilang juga dari Ronilo Fales Bayan, kiper dari Filipina ini. Berkali-kali melakukan penyelamatan yang gemilang. Kita melihat juga duet center back mereka cukup solid. Amani Aguinaldo, nomor punggung 5, dan juga nomor punggung 21, Julian Clarino. Sementara Filipina masih bisa bernapas karena masih bisa menyelamatkan gawangnya dari serbuan para pemain Indonesia. Namun kembali serangan-serangan Indonesia datang lewat Zulfiandi. Ke kiri dia ada Muhammad Fatur Rahman. Ilhamuddin Armain berdua dengan Bukayan. Masih Ilhamuddin, cepat sekali dribblenya. Masih Ilham kepada Muhammad Fatur Rahman. Bagus sekali Muhammad Fatur Rahman. Siapa yang akan diberikan? Evan Dimas, Zulfiandi, shooting. Ahai, Evan Dimas, masih Evan Dimas. Dinan. Tidak berhasil para pemain Indonesia. Sulit sekali menemukan ruang tembak. Kita melihat berlapis, pertahanan berlapis diterapkan oleh Filipina. Sulit, bahkan Dinan, Evan Dimas sulit sekali mendapatkan ruang tembak. Nampaknya para pemain Filipina bukan hanya memarkir bus, Bung, tapi tadi parkir sini, Bung. Cukup sulit untuk menembus pertahanan Filipina karena 11 pemain Filipina selalu berada di jantung pertahanan Indonesia Filipina, sehingga sulit buat para pemain Indonesia untuk melakukan serangan menembus pertahanan Filipina.
Ya. Hargianto tercuri tadi oleh Alvarez. Zulfiandi, Evan Dimas, Dinan, masih Dinan Javier, masih Dinan, Zulfiandi lagi. Oh, tercuri tadi oleh Alvarez. Masuk kepada Diamante, namun kurang cermat Diamante. Terlalu lama tadi Diamante sehingga berhasil direbut oleh Mahdi Fahri Albar. Kembali Indonesia menguasai sepenuhnya pertandingan antara Indonesia Filipina di pertandingan kedua babak kualifikasi grup G Piala Asia di bawah usia 19 tahun, di mana putaran finalnya akan berlangsung di Myanmar pada tahun 2014. Zulfiandi. Ya, menit ke-60 upaya penyegaran pemain juga diperlukan, Bung Hedi. Ada Paulo Sitanggang, ada Hendra Sandi Gunawan yang bisa dicoba. Evan Dimas ke kanan dia, ada Mahdi Fahri Albar, masih Mahdi. Oh, tidak berhasil melewati Kristal nampaknya. Mahdi Fahri Albar pada Dinan, masih Dinan. Bagus sekali Dinan. Oh, cantik sekali. Hargianto, Evan Dimas Darmono, Evan Dimas. Ahai, tidak berhasil pemirsa. Terlalu jauh tendangan dari Evan Dimas dan terlalu lemah, Bung. Iya, betul. Kita melihat hanya ada dalam beberapa kesempatan Hargianto dan Zulfiandi tendangan keras yang menemui sasaran. Berkali-kali upaya, dan memang itu instruksi yang diberikan oleh pelatih Indra Syafri dalam upaya membongkar pertahanan Filipina. Ya, Paulo Sitanggang disiapkan sepertinya, Bung Hadi. Evan Dimas kembali Indonesia membangun serangan lewat Dinan. Masih Dinan berusaha melatih Calvo, namun tercuri tadi. Muhammad Fatur Rahman, Dinan lagi, Fatur Rahman lagi. Hargianto, masih Hargianto. Ke kanan dia kepada Mahdi Fahri Albar. Putu gede, nampaknya 21 pemain dari kedua kesebelasan berada di daerah Filipina. Hanya kiper Raffi Murdianto yang tidak menyeberang ke daerah pertahanan Filipina. Alvarez, masih Alvarez, berjuang sendiri dia. Oh, ada Calvo masuknya, namun tidak berhasil melewati. Serangan balik Indonesia. Zulfiandi, masih Zulfiandi. Dinan, masih Dinan, bagus sekali Dinan. Ilhamuddin, Fatur Rahman, dibuang kembali oleh Bukayan. Kembali Hansamu kuasai bola. Oh, dibuang tadi, tindakan yang bijaksana dari Hansamu untuk menyelamatkan, memberikan pertolongan buat Calvo, Bung. Ya, kita melihat ini satu-satunya kesempatan bagi Filipina untuk melakukan serangan balik. Tadi dilakukan oleh Calvo kerjasama dengan Keno Alvarez. Ini hanya satu kesempatan dari pertandingan di babak kedua yang sejauh ini sudah berjalan sekitar 20 menit. Zulfiandi replaced by number 17 Paulo Octaviano Sitanggang. Ya, Zulfiandi keluar digantikan oleh Paulo Octaviano Sitanggang. Gelandang di pertandingan melawan lawan. Wah, anjingnya lucu banget. Belajar rias di mana? Dari Advance Android. Vandroid 1000% tablet 100% smartphone dengan ukuran 5 inch pas di tangan. Wah, anjingnya lucu juga. Kan pakai Advan Vandroid. Advan. Bukan sebuah pelanggaran, namanya terlalu letih, Bung Calvo. Ya, betul. Kita melihat ada upaya memasukkan Paulo Sitanggang, penyegaran, darah baru, tenaga baru dalam upaya mendobrak pertahanan berlapis. Ya, ini sebuah strategi yang cukup bagus, strategi rotasi, mengistirahatkan Zulfiandi, kemudian memasukkan Paulo Sitanggang. Paulo Sitanggang pemain yang sangat agresif, gelandang yang sangat agresif. Paulo Octaviano Sitanggang, inilah beberapa penonton yang hadir di antara 20.000 penonton yang datang ke Stadion Gelora Bung Karno menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Filipina di babak kualifikasi Piala Asia Grup G, di mana Indonesia sementara unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan Muhammad Hargianto lewat tendangan bebas di menit ke-27, membawa Indonesia sementara unggul 1-0. Kembali Indonesia menguasai sepenuhnya pertandingan.
Evan Dimas Darmono. Ke kanan dia ada Mahdi Fahri Albar. Kembali kepada Hargianto. Mahdi Fahri Albar berusaha berduel dengan Krestal, namun tidak berhasil melewati Krestal. Mahdi Fahri Albar lempar ke dalam kepada Dinan. Masih Dinan, bagus sekali Dinan. Tidak berhasil melewati Calvo. Oh, tercuri diamante. Evan Dimas masuk pada Mukhlis Adining. Ahai, terbuang tadi Mukhlis Ning Hadi Saifullah, pencetak 2 gol ke gawang Laos kemarin. Berhasil mendapatkan peluang bagus, Bung, tadi. Iya, betul. Mukhlis Adining, Evan Dimas kerjasama 1-2. Tetapi lagi-lagi kita melihat soliditas dari Amani Aguinaldo dan juga Julian Clarino. Tendangan penjuru Evan Dimas, Hansamu lakukan. Ahai, tidak berhasil Hansamu. Meski mampu mencapai bola, namun sundulannya hanya melayang atau melenceng di kanan gawang. Rajin sekali Bung Hansamu terus maju betul, ke depan. 180 cm postur tinggi dari Hansamu Yama Pranata di partai pertama lawan Laos. Catatan statistik 14 sundulan yang dilakukan oleh Hansamu Yama Pranata, terbanyak. Hansamu Yama Pranata kelahiran Mojokerto 16 Januari 95, yang bermain buat klub SAD Uruguay dan sukses kemarin membantu Indonesia menjadi juara Piala AFF Under-19 2013 di Sidoarjo, di mana di final mengalahkan Vietnam, tim yang saat ini sudah lolos ke putaran final di Myanmar, di mana salah satunya menghancurkan Australia dengan skor 5-1, sebuah prestasi yang sangat bagus buat Vietnam. Dan tentu saja sebagai juara AFF, Indonesia harus bisa lolos atau mampu lolos ke putaran final. Nampak kita lihat pemirsa, sebuah pelanggaran buat Filipina, tendangan bebas buat Filipina akan dilakukan oleh Valentino, maksudnya Julian Clarino. Langsung tendangan Clarino ke mulut gawang, berbahaya tadi, hampir saja. Krestal dibayangi oleh Dinan, masih Krestal, Niko tidak berhasil melewati Dinan. Argianto, Evan Dimas, Sitanggang, Paulo Octavianus Sitanggang. Pelanggaran dilakukan terhadap Paulo Octavianus Sitanggang tadi, dilakukan oleh Bukayan. Nampaknya Indonesia sudah mempersiapkan pemain barunya, yaitu nomor 31 Yabes Roni Malaivani. Sebuah pelanggaran dilakukan dan tayangan ulang terhadap Paulo Octavianus Sitanggang. Nampaknya Yabes Roni pemain yang baru masuk di, ya, dia satu di antara 4 pemain baru di kualifikasi Piala AFC di bawah usia 19 tahun. Selain Awan Seto, Dio Permana dan juga Angga Febrianto, Yabes Roni, pemain yang biasanya berposisi di sektor sayap kanan. Yabes Roni Malaivani. Yabes Roni masuk menggantikan Dinan. Pemain yang sebut-sebut mempunyai prospek yang sangat bagus. Yabes digantikan oleh nomor 31. Sentuhan pertamanya. Yabes Roni. Oh, Yabes, masih Yabes. Masuk kotak penalti. Yabes tembak. Masuknya tidak jelas, Bung. Umpan atau tendangan tuh, Bung. Ya, aksi pertama dari Yabes, kita melihat skill individunya cukup bagus, tetapi kayaknya kurang komunikasi dengan Mukhlis Adining. Mukhlis Adining sudah berada dalam posisi yang sangat bebas. Kita melihat ada sedikit rasa kesal dari Mukhlis Adining, kenapa bola tidak diberikan kepada dia. Akselerasi penetrasi yang sangat cepat dilakukan oleh Yabes, namun tidak berhasil menciptakan gol. Walaupun gerakannya sangat membahayakan pertahanan Filipina. Kembali Indonesia membangun serangan. Evan Dimas, Sitanggang, Paulo Octavianus Sitanggang, shooting yang tidak jelas dari Sitanggang, terlalu jauh tadi. Diamante pada Niko.
Berduel Niko dengan Mahdi Fahri Albar, namun Niko tidak berhasil. Inilah serangan yang pertama dari Filipina di babak kedua yang bisa mendekati gawang Indonesia, Bu. Ya betul, tepatnya yang kedua, Bu, setelah upaya dari Kino Alvarez tadi. Ini ya ketika dalam situasi menyerang, lagi-lagi pemain yang ditinggalkan di sektor pertahanan yaitu Putu Gede Junior Antara harus memiliki kewaspadaan tinggi, terutama menghadapi sprint dari pemain Filipina yang cukup bagus. Dengan penjuru Diamante lakukan ke mulut gawang, ada Calvo, tidak berhasil Calvo mencapai bola tadi. Hanya tendangan gawang buat Indonesia. Ansamo kepada Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Hargianto, Putu Gede, Mahdi Fahri Albar, Yabes, masih Yabes, Paulo, masuk Paulo ke kotak penalti, masih Paulo, Evan Dimas, ahai, tidak berhasil Evan Dimas. Hanya terjadi pelanggaran buat Filipina, nampaknya terjadi kesalahpahaman. Clarino karena menganggap pemain Indonesia melakukan pelanggaran terhadap penjaga gawang. Sebuah kerjasama yang sangat kerjasama bagus, yang bagus. Kita melihat melibatkan 3 pemain, Yabes, kemudian Paulo Sitanggang dan Evan Dimas. Hanya kita melihat juga penampilan gemilang sejauh ini dari Fales Bayan, Bung Edi, berkali-kali melakukan penyelamatan gemilang. Kembali penjaga gawang Ronilo. Kita lihat bagaimana Yabes, pemain baru yang mempunyai skill yang sangat bagus, kepada Paulo Octavianus Sitanggang. Namun sayang, umpan dari Paulo tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Evan Dimas. Tendangannya berhasil diblok oleh penjaga gawang Ronilo Junior. Nampak Muklis Adining melakukan pelanggaran terhadap Clarino. Masih mendapatkan perawatan penjaga gawang Ronilo Junior Fales Bayan, kelahiran 28 Januari 1995. Tentu saja masih berusia 18 tahun. Nampak pelatih Indra Safri, pelatih yang sukses mengantarkan Indonesia menjadi juara Piala AFF, gelar pertama Indonesia sejak 22 tahun yang lalu, sejak Indonesia menjadi juara di SEA Games 91 di Manila. Saat itu Indonesia mengalahkan Thailand dengan adu tendangan penalti. Inilah Indra Safri, pelatih yang berasal dari Sumatera Barat, yang pernah bermain buat PSP Padang. Ansamo ke kiri, dia kepada Muhammad Fatur Rahman. Ada Paulo Argianto jauh ke depan pada Yabes, bagus sekali Yabes berhadapan dengan Kristal, masih Yabes, cantik sekali Yabes, masih Yabes, kotak penalti, Sitanggang, ahai, tidak berhasil. Paulo Octavianus Sitanggang, kerjasama yang sangat bagus di antara Yabes dan juga Octavianus. Tampak kita lihat Yabes berhasil melewati Kristal, mengumpan kepada Paulo, namun sayang sentuhan Paulo tidak berhasil menaklukkan di gawang Ronilo. Yabes, pemain kelahiran 6 Februari 95, berasal dari klub Putra Kenari Alor, pemain yang baru masuk di luar skuad Indonesia yang menjadi juara di Piala AFF 2013 di Sidoarjo baru lalu. Inilah Paulo Octavianus Sitanggang, gelandang energik, salah satu pemain yang mengantarkan Indonesia menjadi juara di Piala AFF kemarin dan sukses mencetakkan 1 gol ke gawang Laos, di mana Indonesia mencetak 4 gol. Ya, impact yang bagus dengan masuknya Yabes, Bung Hadi. Kita melihat setidaknya ada 3 peluang emas yang didapatkan dari aksi pergerakan penetrasi Yabes dari sektor sayap kanan. Kerjasamanya dengan Paulo Sitanggang sejauh ini cukup bagus, cukup positif. Ini salah satunya. Indonesia tentu saja harus mampu
menciptakan gol lagi di pertandingan ini, karena Indonesia harus berhitung dengan penghuni 9 grup lainnya jika ingin lolos. Karena dengan banyak gol tentu Indonesia akan bisa berhitung saat melawan Korea di pertandingan terakhir grup G di tanggal 12 Oktober di tempat sama Stadion Gelora Bung Karno. Muhammad Fatur Rahman tidak berhasil mengejar bola umpan dari Muhammad Hargianto. Filipina meskipun tertinggal 0-1 dari Indonesia nampaknya tetap tidak berhasil melakukan serangan-serangan atau mendapatkan peluang ke gawang Indonesia karena hampir seluruhnya bertahan di daerahnya sendiri. Inilah Paulo Octavianus Sitanggang. Nico berebut bola dengan Yabes, masih Nico Benedicto berduel dia dengan Mahdi Fahri Albar. Dan bola keluar, Nico lempar ke dalam. Restal lakukan dia kepada Gadia. Ada Putu Gede, tendangannya menyentuh kepala tadi dari Gadia. Kapten ke-11 dari Filipina, Daniel Bernan Reyes Gadia, kelahiran 3 Juli 95. Pemain yang berpostur sangat gempal. Paulo Octavianus dibuang tadi oleh Calvo. Tendangan penjuru buat Indonesia. Kembali Indonesia mendapatkan peluang. Inilah Calvo, Valentino Banot Calvo. Evan Dimas Darmono. Nampak para pemain Indonesia terus berada di kotak penalti. Sitanggang, maksudnya Hargianto tadi. Evan Dimas berhasil merebut dengan bagus sekali. Oh, Evan Dimas, Ilham Udin, maksudnya 1-2 dengan Ilham, namun tidak cermat tadi umpan dari Ilham kepada Evan Dimas. Terpotong oleh Paulo Octavianus Sitanggang. Muhammad Fatur Rahman. Paulo, siapa yang akan memberikan? Masih melihat kawan. Evan Dimas, kurang cermat umpan dari Paulo, berbahaya. Serangan pada Alvarez, ada Calvo, umpan terobosan yang sangat cantik, maksudnya kepada Diamante, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Raffi Murdianto. Ya, ada juga, Bu. Ya, ada posisi 3 lawan 2 tadi ketika Filipina melakukan serangan balik. Ini menit-menit terakhir juga harus diwaspadai tentunya. Keasikan menyerang juga bisa berbahaya dalam situasi serangan balik dari Filipina. Alvarez, masih Alvarez, ada Calvo. Ke belakang dia kepada Gadia. Langsung ke depan, sudah kepada Diamante, namun bola di intercept dengan bagus tadi oleh Putu Gede. Yabes, Mahdi, Yabes lagi, Yabes, masih Yabes. Evan Dimas, Yabes lagi, berusaha melewati Clarino, masih Yabes. Oh, terlepas kontrol bola dari Yabes. Dibayangi tadi oleh Aguinaldo, kurang tenang Bung Yabes, Bung. Ya, baru kali ini satu kesalahan dilakukan oleh Yabes setelah dalam 3-4 momen sebelumnya dia yang mengawali peluang emas timnas. Kita melihat nomor 26 dari Filipina kembali masuk. Ini pemain gelandang, Jan Kanayama menggantikan striker. Lagi-lagi ini Filipina tampil tanpa striker di 10 menit terakhir, 11 menit terakhir tampil tanpa striker. Kita melihat betapa niat atau keinginan dari Filipina untuk melakukan atau bertahan secara total. Satu-satunya striker yang dimiliki oleh Alvarez keluar digantikan oleh John Kanayama, pemain yang berprofil yang berperan sebagai gelandang. Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh Yabes membuat Indonesia atau Filipina mendapatkan tendangan bebas. Nampak Crestal akan melakukan tendangan bebas di daerah pertahanan Indonesia. Nampak Yabes melakukan pelanggaran terhadap Crestal. Crestal akan menghadapi bola. Lakukan sudah, langsung kotak penalti. Tidak berhasil pemirsa.
sudah kepada Gaudian Maasin. Paulo Octavianus Sitanggang. Ada Muhammad Fatur Rahman, Ilham Udin, masih Ilham Udin, Hargianto, Paulo. Siapa yang akan diberikan? Masih berputar-putar. Evan Dimas langsung ngabul gawang. Mudah buat penjaga gawang Ronilo karena memang tendangan dari Evan Dimas terlalu lemah sehingga mudah buat penjaga gawang Ronilo. Tendangan yang tidak sempurna dari Ronilo membuat bola keluar lapangan pertandingan. Kita lihat pemirsa bagaimana tendangan bebas dari Evan Dimas. Mudah diamankan, diselamatkan. Namanya pelatih Indra Safri marah, sedikit kecewa dengan Evan Dimas. Mahdi Fahri Albar, masih Mahdi, langsung ke kotak penalti. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di dekat bola, sehingga mudah buat penjaga gawang Ronilo. Nampak Mukhlis Hadining tadi terlalu jauh dengan bola. Umpan dari Mahdi Argianto kepada Mahdi Fahri Albar. Kuasai bola sepenuhnya Mahdi. Ke belakang dia ada Putu Gede, Argianto. Kembali dia kepada Mahdi Fahri Albar. Putu Gede, Paulo Octavianus Sitanggang, Hansa Muyama Pranata. Langsung ke depan ada Muhammad Fatur Rahman. Berhasil menjaga bola Muhammad Fatur Rahman, namun sayang bola tidak bisa dikontrol dengan baik oleh Muhammad Fatur Rahman sehingga keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja buat Filipina. Ya, agak mengendur serangan. Kita melihat pada situasi masuki menit ke-80, apakah faktor stamina atau faktor masuknya pemain-pemain baru. Kita melihat setidaknya intensitas serangan yang begitu tinggi, tidak seperti 70 menit pertama tadi. Ya, sedikit melemah serangan-serangan yang dibangun pemain Indonesia. Kembali Filipina berusaha melakukan serangan lewat Gadia, masih Gadia. Oh, mudah buat Paulo tadi. Argianto terlalu lama bermain di belakang nampaknya para pemain Indonesia. Muhammad Fatur Rahman. Argianto kepada Paulo. Evan Dimas langsung ke depan. Ada Yabes langsung kepada Paulo. Dibayang oleh Aguinaldo. Berhasil Paulus. Hai pada Yabes mau bola kotak penalti. Siapa yang akan diberikan? Masuk! Gol! Yabes, pemain baru Bung, mampu menciptakan gol Bung. Ya betul, pemain luar biasa. Aksi skill individu Yabes yang luar biasa. Kerjasama 1-2 dengan Paulo Sitanggang. Eksekusi yang dingin, bukan di tiang jauh tapi tendangannya mengarah ke tiang dekat. Kita melihat seorang bintang baru yang dimunculkan oleh Indra Syafri di kualifikasi AFC tahun 2013 ini. Yabes. Nampak kecewa penjaga gawang Ronilo Bayan. Gawangnya kembali bobol. Kali ini nampak kita lihat pemirsa, Yabes melakukan kerjasama dengan Paulo Octavianus Sitanggang. Umpan Paulo pada Yabes dan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Yabes tadi. Sebuah kerjasama yang sangat baik. Umpan terobosan yang sangat cantik tadi dari Paulo kepada Yabes, dan Yabes nampaknya tidak menyia-nyiakan peluang tersebut sehingga terciptalah gol meski ke sudut sempit, namun penjaga gawang Bayan tidak bisa mengantisipasi hal tersebut. 2-0 Indonesia unggul atas Filipina di babak kualifikasi Piala Asia di bawah usia 19 tahun. 2-0 Indonesia unggul, kali ini lewat Yabes. Ya, kita melihat tadi kelebihan Yabes, keberanian dia untuk melepaskan tendangan ke tiang dekat karena melihat posisi dari Fales Bayan yang agak bergerak ke kanan. Sebuah pilihan tendangan yang sangat gemilang dari Yabes. Kerjasama 1-2 dengan Paulo Sitanggang yang cukup manis. Evan Dimas, masih Evan Dimas berputar-putar dia kepada Mukhlis. Oh, tidak berhasil. Mukhlis tadi pelanggaran dilakukan oleh Mukhlis, maksudnya Paulo Octavianus Sitanggang.
Tendangan bebas, pelanggaran terhadap Calvo, Valentino Calvo. Inilah Mukhlis Hadining Saifullah. Hendra Sandi ini sepertinya dimasukkan. Terjadi pergantian pemain, Muhammad Fatur Rahman keluar, digantikan oleh nomor punggung 11 Hendra Sandi Gunawan. Substitution for Indonesia, Ya, back player kiri number 5 Muhammad Fatur Rahman, dengan 3 replaced by pemain number bertahan 11 perkara Hendra Sandi bertahan. Gunawan. Hanya Gantian ada pemain dari tim Indonesia, pemain dengan nomor punggung 5 Muhammad Fatur Rahman digantikan oleh pemain nomor 11 Hendra Sandi Gunawan. Sandi Gunawan, pemain asal Persiraja Banda Aceh yang masuk menggantikan Muhammad Fatur Rahman tadi. Hargianto, Mukhlis, masih Mukhlis, siapa yang akan diberikan? Berputar-putar saja Mukhlis. Umpan yang masuk kepada Ilham, tidak cermat kembali Mukhlis, terlalu memaksa umpan kepada Ilham, meski para pemain Filipina bertumpuk tadi di kotak penalti. Oh, dibuang tadi oleh Putu Gede. Rexona Man dengan Dry Shield, perlindungan 48 jam agar tetap kering dan percaya diri untuk lakukan lebih. Do more dengan deodoran nomor 1 di dunia, Rexona. Untuk mengejar gol. 3 menit lagi pertandingan di waktu normal akan segera berakhir. Kembali Indonesia unggul. Paulo Octavianus ditanggang. Umpan tadi dari Evan Dimas dibuang oleh Gaudin Maasin. Maksudnya nomor punggung 26 Kanayama. Kanayama tadi kembali Filipina melakukan pergantian pemain, nampaknya nomor punggung 9 Carmelo Vicente Ruiz Genco. Substitution for Philippine player number 7 David Angelo Ramos Diamante, replaced by number 9 Carmelo Vicente Ruiz Genco. Gantian pemain dari tim Filipin, pemain dengan nomor punggung 7 David Angelo Ramos Diamante digantikan oleh pemain nomor 9 Carmelo Vicente Ruiz Genco. Tadi serangan dibangun lewat Hendra Sandi Gunawan. Hendra, masih Hendra. Evan Dimas, Mukhlis, kurang cermat Mukhlis, terlalu telat tadi untuk menyongsong bola. Sampai penjaga gawang Raffi Murdianto keluar dari daerah kotak penalti atau gawangnya, karena memang tidak ada serangan dari Filipina. Paulo langsung kepada Yabes. Masih Yabes. Mukhlis, tidak sempurna passing dari Mukhlis. Hendra, Putu Gede. Hendra, kurang cermat umpan dari Hendra, terpotong kembali. Sekarang Kanayama, masih Kanayama. Gadia, ada Nico Benedicto. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 Genco tadi. Hendra, ada Paulo, Evan Dimas, masih Evan Dimas, ada Yabes. Yabes, berhasil Yabes. Apa yang terjadi? Terjadi salah pengertian antara Yabes dan juga Evan Dimas. Inilah Yabes, pencetak 1 gol kedua Indonesia ke gawang Filipina, yang menjadikan Indonesia sampai menit ke 89 unggul 2-0 atas Filipina. Beberapa detik lagi pertandingan babak kedua di waktu normal akan segera berakhir. Filipina memang serangan langsung ke Nico Benedicto, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Raffi Murdianto. Sekarang Indonesia terus melakukan gempuran-gempuran. Garuda muda Indonesia. Mahdi Fahri Albar, masih Mahdi pada Evan Dimas. Paulo, siapa yang akan diberikan Paulo? Hendra Sandi, masuk ke tengah Hendra Sandi. Paulo, masih Paulo.
Umpan terobosan masuknya kepada Hendra Sandi, namun lebih dekat kepada Bukayan sehingga dibuang tadi oleh Bukayan keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam Indonesia. Hansamu Additional time 3 Paulo menit. Tambahan waktu 3 menit. Hargianto kepada Mahdi Fahri Albar. Paulo Hargianto pada Paulo lagi. Ilham kurang cermat Ilham. Hargianto Ilhamuddin, masih Ilhamuddin kepada Mukhlis Hadining, kurang cermat kembali Hadining. Niko berduel dengan Mahdi, bukan sebuah pelanggaran. Ada Ilham berduel dengan Kristal, dibuang oleh Niko Benedikto. Ada Putu Gede, Hargianto, ada Gadia, Gengko sendiri, dia langsung umpan terobosan masuk kepada Kanayama sendiri. Masih Kanayama berusaha melewati Evan Dimas. Kanayama syuting, mudah buat penjaga gawang Raffi Murdianto karena tembakan dari Gengko memang tidak terlalu keras sehingga mudah diselamatkan oleh Raffi Murdianto. Kembali Indonesia lewat kaki Dimas kepada Paulo, ke kanan dia yang bertukar posisi. Ilhamuddin Armain langsung membawa bola, masih Ilhamuddin, siapa yang akan diberikan umpan terobosan masuk kepada Paulo, masih Paulo, bukan sebuah pelanggaran, tidak berhasil melewati Clarino, dibuang tadi oleh Calvo. Lemparan ke dalam buat Indonesia, siapa yang akan lakukan? Inilah Clarino, berhasil menghalau serangan yang dibangun Paulo tadi. Bukan sebuah pelanggaran memang, karena Paulo hanya terjatuh, Bung. Ya betul, kita melihat tadi dalam kurun 2 menit Iabes sempat keluar, mendapatkan perawatan di luar lapangan, dan agak melemah memang serangan timnas di sektor kanan. Ada satu serangan balik Filipina dari sektor kiri yang ditinggalkan oleh Fatkur Rohman. Ini memang cukup berbahaya, harus waspada di menit-menit terakhir. Hendra Sandi Gunawan, salah pengertian dengan Dimas, langsung kepada Gengko, dibayangi oleh Putu Gede, ke kanan dia pada Kanayama, masih Kanayama, ke belakang Kanayama kepada Bukayan, ada Calvo, tercuri oleh Hendra, namun kembali Filipina kuasai bola, langsung pada Kanayama, siapa yang akan diberikan? Kepada Niko dibayangi oleh Mahdi, ada Hargianto datang membantu, lemparan ke dalam buat Filipina. Inilah Hargianto yang sukses menciptakan gol indah tadi di babak pertama, dibuang kembali oleh Hargianto. Lemparan ke dalam, inilah Gadia, kapten ke-11-an. Dan bersamaan dengan itu wasit Wim Ho meniup peluit panjang, tanda pertandingan babak kedua Indonesia Filipina di babak